Angin kering berembus pelan di sebuah lembah yang dahulu subur. Di antara bangunan batu yang kokoh, hiduplah sebuah kaum yang tampak sejahtera. Namun jiwa mereka telah kosong. Di tengah-tengah mereka, berdirilah seorang nabi yang hatinya penuh kasih dan kesabaran. Nabi Lut Ia adalah utusan Allah yang diutus bukan kepada kaum yang miskin atau tertindas, melainkan kepada masyarakat yang telah kehilangan rasa malu dan batas moral. Nabi Lut bukanlah orang asing bagi mereka. Ia hidup bersama kaumnya, mengenal setiap sudut kota, dan menyaksikan sendiri perubahan yang perlahan namun pasti membawa mereka menuju jurang kehancuran. Apa yang awalnya hanya penyimpangan kecil, lambat laun menjadi kebiasaan, lalu dibela, dan pada akhirnya justru dibanggakan. Nilai-nilai kesopanan dan kehormatan dalam hubungan antar manusia runtuh begitu saja. Dengan suara yang tidak pernah meninggi, Nabi Lut berdiri di hadapan mereka. "Wahai kaumku," ucapnya dengan lembut, "mengapa kalian memilih jalan yang menyimpang dari fitrah dan kesucian? Mengapa kalian meninggalkan ikatan yang terhormat dan melakukan perbuatan yang tidak pantas?" Namun, kata-kata itu seolah berlalu begitu saja. Mereka tidak marah karena ditegur, tetapi karena tidak ingin diingatkan. Kebenaran menjadi beban bagi mereka yang telah terlalu nyaman dalam kesalahan. Sebagian dari mereka bahkan menjawab dengan sinis, "Jika engkau merasa lebih suci, mengapa tidak pergi saja dari kota kami?" Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Nabi Lut terus berdakwah tanpa lelah. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah mengutuk, hanya mengingatkan dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, ia menyapa kaumnya dengan harapan baru. Setiap malam ia menengadahkan tangan ke langit, berdoa dengan air mata yang tulus. "Ya Rob," bisiknya dalam sunyi, "aku telah menyampaikan, hanya engkau yang mampu membuka hati mereka." Namun, waktu terus berjalan, dan hati mereka semakin mengeras. Bahkan perbuatan tercela itu kini dilakukan secara terang-terangan, seolah tidak ada lagi rasa bersalah. Orang-orang yang lewat di jalanan tidak lagi merasa aman. Tamu-tamu yang datang diperlakukan dengan sangat buruk. Kota itu seakan kehilangan cahayanya, meski matahari tetap terbit setiap hari. Suatu sore, ketika cahaya senja mulai meredup, 3 orang tamu datang ke kota. Wajah mereka bersih, langkah mereka tenang, dan kehadiran mereka membawa kegelisahan yang sulit dijelaskan. Nabi Lut melihat mereka, dan hatinya langsung diliputi kecemasan. Ia tahu betul bagaimana kaumnya memperlakukan orang asing. Ia tahu, tamu seperti ini akan mengundang bahaya. "Masuklah ke rumahku," kata Nabi Lut dengan tergesa namun sopan. "Aku khawatir jika kalian terlihat oleh orang-orang kota." Para tamu itu menerima undangan Nabi Lut. Namun, berita tentang kedatangan mereka menyebar begitu cepat, seperti api yang menjalar di malam hari. Tak lama kemudian, rumah Nabi Lut sudah dikerumuni oleh kaumnya. Suara-suara kasar terdengar dari luar. Pintu rumahnya diketuk dengan keras. "Lut, keluarkan tamumu," teriak mereka. Nabi Lut berdiri di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tetapi tekadnya tidak goyah. "Wahai kaumku," katanya dengan suara bergetar namun penuh keberanian, "takutlah kepada Allah. Hormatilah tamu-tamuku. Pilihlah jalan yang bersih dan bermartabat." Namun, peringatan itu kembali ditolak. Mereka telah terlalu jauh untuk bisa merasakan penyesalan. Di saat itulah, salah satu tamu berdiri. Wajahnya memancarkan cahaya yang tidak biasa. Suaranya lembut, tetapi kekuatannya terasa menembus hati. "Wahai Lut," katanya, "jangan bersedih dan jangan takut. Kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan mampu menyentuhmu." Dalam sekejap, kekacauan di luar berubah menjadi kebingungan. Orang-orang yang memaksa itu kehilangan arah dan penglihatan mereka menjadi kabur. Mereka terhuyung-huyung, pulang dengan rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Para tamu itu kemudian berkata kepada Nabi Lut, "Pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Jangan seorang pun menoleh ke belakang. Sesungguhnya ketetapan Tuhanmu akan datang saat fajar." Hati Nabi Lut terasa berat. Ia telah lama menantikan keadilan. Namun, ketika saat itu tiba, kesedihan justru menyelimuti dadanya.
Ia memikirkan kaumnya, rumah-rumah yang pernah ia datangi, dan wajah-wajah yang telah menolak kebenaran. Malam itu, Nabilus membangunkan putri-putrinya. Tanpa banyak kata, mereka berjalan meninggalkan kota. Langit begitu gelap, angin terasa lebih dingin, dan langkah mereka berpacu dengan waktu. Jangan menoleh, pesan Nabilus dengan suara lirih. Apapun yang kalian dengar, dari kehauan bumi, mulai bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar, seperti jeritan alam yang dilepaskan setelah terlalu lama tertahan. Putri-putri Nabilus menahan tangis, memegang erat tangan ayah mereka. Namun, satu orang tidak mampu melangkah lebih jauh. Istri Nabilus berhenti, hatinya masih tertambat pada kaum dan kehidupan lama yang ia tinggalkan. Ia menoleh, dan pada saat itu pula, ketetapan Allah menimpanya bersama mereka yang menolak kebenaran. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari tidak lagi membawa kehidupan bagi kota itu. Tanah berguncang dengan dahsyat. Kota Sodom diangkat tinggi, lalu dibalikkan. Hujan batu-batu keras turun sebagai penutup sebuah peradaban yang telah rusak dari dalam. Dari kehauan Nabilus menyaksikan semuanya. Ia tidak bersorak, tidak pula merasa lega. Air matanya jatuh perlahan. Segala puji bagimu, ya Allah, ucapnya. Engkau maha adil dan maha mengetahui. Kota yang dulu ramai itu kini menjadi tanah sunyi, menjadi tanda bagi siapa saja yang mau berpikir. Nabilus melanjutkan hidupnya di tempat lain, membesarkan putri-putri Nia dalam keimanan, dan menjadi saksi hidup bahwa kebenaran akan selalu berdiri tegak, meski ditinggalkan oleh mayoritas manusia. Kisah Nabilus bukan sekadar tentang kehancuran sebuah kota, tetapi tentang sebuah peringatan yang lembut, namun tegas, bahwa ketika rasa malu hilang, ketika kesalahan dibela, dan ketika kebenaran ditertawakan, maka kehancuran bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebuah kepastian. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa.